2 bulan setelah wisuda, saya sudah mulai bekerja di Tangerang saat itu. Dan ya kayaknya relatif relatif mudah sih zaman zaman saya saat itu. Cuma memang kan namanya perjuangan. Jadi saya pernah 3 hari itu tidur di kereta untuk mencari pekerjaan karena hari ini saya stay di Jogja, kemudian hari berikutnya ada tes kerja di Surabaya. Saya ke Surabaya, tidur di kereta, mandi di stasiun Gubeng, kemudian tes di Surabaya, langsung lanjut tes di Jakarta, dan seperti itu. Tidur di kereta, mandi di Gambir, kemudian balik lagi ke Jogja, dan ya alhamdulillah tidak dalam waktu lama, tidak sampai 2 bulan, saya dapat pekerjaan. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa, di mana pada hari ini kita kembali lagi pada program alumni FMIPA, alumni kebanggaan FMIPA UGM. Dan hari ini kita kedatangan tamu, tentunya alumni FMIPA UGM, yaitu adalah Profesor Sunardi SSI MSc PhD. Beliau lahir di Banyumas 20 Agustus 1977, menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA UGM, kemudian melanjutkan S2 juga di UGM, dan kemudian S3 di Tokyo University of Agriculture and Technology. Tentunya sangat luar biasa di Jepang ya ini ya. Kemudian beliau mengawali karir di PT Diporit Agung, pernah berkarir di PT Coca-Cola Bottling Indonesia juga, di mana selanjutnya beliau menjadi dosen di ULM, yaitu Universitas Lambung Mangkurat, di mana beliau pernah menjadi Kabak Kimia Biomaterial di FMIPA ULM. Beliau juga pernah menjadi koordinator pusat penelitian material berbasis lahan basah di ULM dan koordinator prodi kimia FMIPA ULM. Di mana beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, dan juga PLT Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel, Sekretaris Umum Kagama Kalsel, dan Ketua Himpunan Kimia Kalsel. Cukup banyak sekali. Ya. Namun sebelum kita mulai, mungkin pertama-tama saya tanya dulu nih ke Prof. Sunardi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik Mas. Yeah. Alhamdulillah, iya. Jadi tadi mungkin saya sudah cerita banyak sekali mengenai bagaimana sejarah dan jabatan yang dipegang pada saat ini. Namun mungkin jika kita boleh kembali ke awal nih, Prof. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM nih. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Kalau kembali ke masa lalu ini, mungkin ada kisah sedih, tapi juga ternyata membuat saya bahagia. Jadi kalau tertarik, memang SMA saya tertarik kimia. Kemudian kalau dulu tahun 97 itu kan UMPTN ya Mas. Kemudian masuk perguruan tinggi negeri. Dan terus terang, eh, saya suka kimia, tapi saya dulu itu UMPTN malah tidak ngambil kimia. Jadi saya mengambil di fakultas sebelah, di farmasi, kemudian lolos,
di farmasi, tapi ternyata takdir berkata lain. Lolos tes tertulis tapi tidak lolos tes kesehatan karena buta warna parsial. Jadi, tapi alhamdulillah oleh UGM dulu memang diarahkan silakan memilih program studi mana yang tidak mensyaratkan buta warna. Beberapa prodi ditawarkan, kemudian saya milih di kimia FMIPA, meskipun di kimia FMIPA juga mensyaratkan tidak boleh buta warna. Akhirnya sama Kak Jur, dulu almarhum Pak Ngatijo, itu kita berdiskusi, terus kemudian atas kebaikan beliau, buta warna saya masih diizinkan. Jadi akhirnya saya bisa kuliah di jurusan kimia saat itu, FMIPA, dan itulah meskipun tidak memilih, tapi memang saya suka kimia dan akhirnya bisa berkuliah di kimia. Mungkin itu memang jalan Tuhan menempatkan saya di kimia sehingga seperti sekarang, Mas. Ya, baru saja saya mau ngomong Pak, mungkin memang sudah ditakdirkan gitu, pasti ada jalannya seperti itu. Kemudian tadi kan memang awalnya ke farmasi seperti itu ya Pak. Lah itu pada saat pertama kali masuk itu, waktu itu perasaannya bagaimana itu Pak? Maksudnya apakah ada waktu adaptasi atau memang oh ini memang saya suka ini loh, jadi lancar atau bagaimana nih Pak? Mungkin bisa Oke, ceritakan. sempat kecewa Mas, tapi cuma sebentar, hanya beberapa bulan karena memang ilmu yang dipelajari sama, kemudian kawan-kawan, kemudian dosen-dosen itu mengajarnya enak dan malah di situ saya malah bersyukur. Oh ternyata kimia itu tidak sesempit yang saya bayangkan, bahkan bisa lebih luas daripada yang program studi sebelumnya. Itu jadi dari semester pertama, kalau istilah sekarang itu saya langsung move on dan alhamdulillah saya termasuk di kimia. Kalau tahun angkatan 97 saya termasuk yang langsung cepat beradaptasi dan cepat belajar, termasuk selesainya dulu juga cepat. 4 tahun saya selesai bisa pada saat itu. Oke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti memang sangat luar biasa sekali ya ini ya Pak. Dan pada saat perkuliahan tersebut nih Pak, mungkin ada koneksi-koneksi atau bagaimana itu apa saja nih Pak kenangan yang didapat dan mungkin pengalaman yang membekas sampai sekarang Pak, pada saat di FMIPA UGM ini? Banyak sekali Mas. Kalau di list itu kayaknya panjang sekali. Mulai dari kawan-kawan, seperjuangan, kemudian dosen-dosen sama teman-teman mulai dari himpunan kimia, kemudian di BEM, di senat fakultas, senat universitas. Jadi banyak sekali, tapi memang yang paling berkesan saat itu adalah di MIPA UGM kita benar-benar dituntut untuk apa ya, belajar itu kita bisa belajar mandiri, dosen-dosen mengarahkan, dan karena semangat kami itu untuk belajar, untuk mengubah nasib, memang kita otomatis belajar. Dan itu yang nilai-nilai yang ditanamkan oleh dosen-dosen MIPA itu luar biasa. Jadi kalau sekarang saya ketemu beberapa dosen MIPA itu, terima kasih saya sehingga sampai sekarang banyak nilai-nilai yang saya ambil, yang saya pelajari dari beliau-beliau semuanya. Jadi mulai ya kenangan yang sepele lah, bagaimana MIPA yang dulu terus kemarin ke MIPA luar biasa perubahannya, tapi tetap ketika masuk itu rasanya sama. Gitu. Meskipun gedungnya semakin mewah, tapi rasanya sama dan apa ya, yang atmosfer akademiknya, kemudian rasa kekeluargaannya, ya, banyak lah Mas. Berdiri di
Baik, Pak, baik, baik. Namun kalau boleh saya tanya nih, Pak, pada saat berarti itu kan pertengahan tahun 90-an ya, Pak, berarti? Iya, ya, akhir 90, 97 saya masuk. Iya, baik. Nah, itu pada saat itu sistem pembelajarannya bagaimana itu, Pak? Maksudnya tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana sangat membimbing seperti itu. Nah, itu pada saat itu apakah masih menggunakan buku atau sudah modern atau lebih ke praktis atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau dulu memang masih menggunakan buku dan belum semodern sekarang ya, era internet. Praktis dulu internet itu, saya baru tahu internet itu akhir-akhir masa kuliah. Jadi benar-benar manual, kemudian tapi kan dosen-dosen ketika mau mengajar, buku referensinya kita, kalau zaman dulu fotokopi Mas, fotokopi yang murah itu, tapi kita juga eh, dosen sebagian besar katakan men-trigger aja lah. Oh ini bahannya, ini materinya. Kemudian kita dituntut untuk belajar sendiri, menggunakan perpustakaan. Kalau zaman dulu kan nilai tidak seperti sekarang. Dapat nilai DE itu kan sering. Kalau kita tidak benar-benar persiapan. Jadi eh, dosen memang luar biasa, tapi kayaknya mahasiswa kawan-kawan itu juga semangat untuk paham. Itu juga luar biasa. Tapi eh, apa namanya? Sebagian besar dosen cara cara mengajarnya memang enak sekali. Sehingga ketika kita paham, sampai sekarang pun paham lah konsep-konsep kimia. Bahkan ya sampai sekarang saya masih banyak kontak dengan dosen-dosen kimia, MIPA, dan ya alhamdulillah, kalau dulu saya mahasiswa, sekarang saya kadang-kadang jadi rekan, tapi ya tetap sebagai mahasiswanya. Iya, baik, baik. Berarti sangat menuntun seperti itu ya, Pak. Oke. Dan kemudian untuk para penonton yang mungkin penasaran nih, Pak. Ini kan Bapak juga S2 di UGM ya, Pak? Iya. Betul. Dan itu mungkin bisa diceritakan, Pak, itu jalurnya bagaimana dan referensinya, apakah prosesnya sulit atau mudah atau dan panduan-panduannya mungkin, Pak, bisa. Oke. Jadi selisih saya masuk S1, selesai masuk S1 dan S2 itu cukup panjang, Mas. Jadi saya S1 masuk 97, S2 baru tahun 2007 saya. Karena selesai kuliah saya sempat kerja di swasta, kemudian baru jadi dosen tahun 2005 itu, saat itu masih boleh menggunakan ijazah S1. Baru setelah jadi dosen 2 tahun baru saya mengambil kuliah S2 dengan beasiswa dalam negeri Dikti dulu. Itu. Dan kalau untuk mahasiswa S2 kan memang agak berbeda ya. Jadi informasi dan lain-lain kayaknya dipermudah, kemudian beasiswa juga banyak, dan sistem pembelajaran kita lebih banyak diskusi. Tapi memang kemandirian dalam riset itu menjadi tuntutan utama saat S2. Tapi memang banyak perbedaan. Dan S2 karena sudah selisih 10 tahun, sudah cukup berbeda dengan kami S1. Apalagi sudah tahun 2007 sampai 2009 itu kan sudah era internet juga, publikasi juga sudah banyak. Jadi itu sangat berbeda ternyata ring 10 tahun itu. Baik, Pak, baik. Kemudian jika kita agak bergeser sedikit nih, Pak, kita akan berbicara soal karir. Kalau menurut Prof. Sunardi sendiri, bagaimana sih, Pak, kesempatan karir lulusan FMIPA UGM sekarang ya, maksudnya bukan pada saat masanya Prof. Sunardi sendiri, tapi sekarang itu kesempatan karirnya bagaimana sih, Pak? Apakah lebih linear atau justru lebih terbuka dengan berbagai macam perusahaan yang ada saat ini? Monggo. Kalau saya rasa malah lebih terbuka, Mas. Lebih terbuka, lulusan FMIPA itu bisa berkarir di banyak tempat, terutama yang lembaga-lembaga perusahaan swasta itu semakin terbuka. Bisa bahkan di orang kimia misalnya, banyak sekali yang bekerja di perbankan dan mereka buktinya sukses gitu. Karena memang eh, ilmu kimia atau ilmu MIPA itu kan ilmu dasar, dan biasanya mahasiswa yang masuk MIPA itu adalah mungkin kalau menurut saya memang mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih ya, Mas. Jadi dengan kursus ataupun misalnya bekerja di perbankan atau yang lain, dalam waktu 1-2 bulan mereka bisa menguasai karena pada dasarnya sudah kuat itu.
Jadi alumni MIPA sangat terbuka bekerja di tempat lain. Baik, luar biasa sekali. Kemudian jika kita berbicara mengenai karir dari Prof. Sunardi sendiri ya Pak, tadi sudah saya bacakan mungkin beberapa di awal. Namun pada saat lulus pertama kali itu, dulu Prof. Sunardi itu bagaimana sih Pak? Apakah dari masa kuliah sudah ada yang menawarkan pekerjaan atau apa yang dipikirkan itu Pak pada saat pertama kali lulus? Oh saya mau ke sini, saya mau ke sini gitu. Ada nggak Pak kayak gitu? Ada jelas Mas. Jadi kan kalau kita dulu kami itu begitu wisuda itu kan bingung malah. Wisuda itu bahagianya waktu saat wisuda 1 jam kemudian sedih kan sebetulnya kalau belum dapat kerjaan. Tapi alhamdulillah sebenarnya kemarin sebelum wisuda tahun 2001 itu saya sudah dapat pekerjaan, tapi tidak saya ambil karena merasa kurang cocok. Kemudian 2 bulan setelah wisuda saya sudah mulai bekerja di Tangerang saat itu dan ya kayaknya relatif relatif mudah sih zaman zaman saya saat itu. Cuma memang kan namanya perjuangan. Jadi saya pernah 3 hari itu tidur di kereta untuk mencari pekerjaan karena hari ini saya stay di Jogja, kemudian hari berikutnya ada tes kerja di Surabaya, saya ke Surabaya, tidur di kereta, mandi di stasiun Gubeng, kemudian tes di Surabaya, langsung lanjut tes di Jakarta, dan seperti itu. Tidur di kereta, mandi di Gambir, kemudian balik lagi ke Jogja, dan ya alhamdulillah tidak dalam waktu lama, tidak sampai 2 bulan, saya dapat pekerjaan, dan kebetulan pekerjaan pertama itu sangat luar biasa di PT Biporin Agung. Itu adalah perusahaan Daystaf. Daystaf itu adalah pewarna tekstil, Mas. Jadi saya bekerja pertama itu di perusahaan pewarna. Padahal posisi saya buta warna parsial. Itu kan aneh. Dan ternyata memang mungkin itu bisa dipertimbangkan ulang. Bahwa ketika kita bekerja di swasta, buta warna tidak bermasalah. Karena semuanya sudah menggunakan alat sebenarnya. Kita mencampur warna, apakah warna itu match atau tidak, sesuai atau tidak, itu parameternya bukan visual dengan mata telanjang, tapi sudah menggunakan alat. Jadi ternyata buta warna tidak bermasalah dengan pekerjaan saya ketika bekerja di bahan pewarna tekstil. Itu luar biasanya. Iya, baik kok. Memang mungkin pada saat itu mencari pekerjaan dan kemudian untuk sarjana muda seperti itu, apapun juga dilakukan seperti itu. Kalau ada Betul, tes di betul. sini ya langsung aja lah, langsung oke, saya mandi di sini, mandi di sini. Betul, betul. Dan banyak, tidak hanya saya sendiri yang mengalami itu. Semua teman-teman mengalaminya. Kemudian mungkin bisa diceritakan Pak dari pekerjaan pertama tersebut hingga di posisi Prof. Sunardi sekarang itu perjalanannya bagaimana Pak? Dan mungkin kalau ada motivasinya apa Pak? Oke, jadi saya di perusahaan pertama hanya bertahan 2 tahun karena memang Mas dari awal itu di semester akhir cita-cita saya itu cuma satu. Kalau nggak jadi dosen, saya mau jadi pengusaha. Gitu. Jadi kayaknya bekerja di perusahaan kok merasa nggak cocok, merasa ya tersiksa lah karena mungkin passion saya bukan di situ. Akhirnya saya keluar kerja 2 tahun, kemudian saya mencoba merintis bisnis di Jogja. Saya kembali ke Jogja bikin bisnis, tapi ternyata 6 bulan sudah bangkrut, Mas, habis modal. Dan saya kembali menggunakan ijazah saya karena saat lulus saya relatif masih menganggap ya masih muda lah. Saya juga IPK-nya cukup bagus, saya lulus cepat jadi bangkrut, saya kerja lagi, mencari kerja lagi di Kalimantan. Dan tidak sampai setengah tahun saya dapat pekerjaan lagi di Coca-Cola Banjarbaru. Itu pun yang
berkah karena saya saat itu kondangan, ada sepupu yang menikah, kok di sini ada Coca-Cola. Saya nyari-nyari informasi, ternyata ada lowongan. Jadi 2 bulan setelah saya kondangan, saya kembali ke Banjarbaru untuk bekerja. Tapi di Coca-Cola pun hanya bertahan 4 bulan. 4 bulan, akhir 2004 ada formasi dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Saya melamar tes CPNS dan alhamdulillah mulai awal 2005 saya menjadi CPNS dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi memang perjalanan untuk menjadi dosen yang menjadi cita-cita saya itu lumayan panjang, perlu waktu sekitar 5-6 tahun, tidak langsung jadi, tapi memang itu. Meskipun saat menjadi dosen, ya gajinya turun kan Mas, kalau PNS itu. Kalau di swasta dulu sudah di atas 3 atau 4 juta, begitu jadi dosen di bawah 1 juta. Tapi ya karena passion, jadi alhamdulillah saya sangat menikmati. Kemudian saya juga langsung sekolah S2, kembali ke UGM, kemudian balik ke Banjarbaru, nggak sampai 3 tahun, saya kembali ngambil S3 di Jepang, selesai tahun 2016. Dan alhamdulillah tahun 2021 SK guru besar saya keluar. Jadi ya, alhamdulillah itu perjalanan yang luar biasa, tapi selama kita bekerja sesuai dengan passion itu kayaknya enjoy sekali, enak sekali itu. Cukup mengesankan ya, Prof. Dikarenakan maksudnya kan tadi maksud teguh dengan pendirian seperti itu, mengejar cita-cita, dan tadi ada penurunan pemasukan juga ya maksud saya, dan itu kan pasti butuh suatu apa ya, keberanian tertentu seperti itu, Prof. Dan itu dari keluarga nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kebetulan kalau keluarga saya di Purwokerto kan bukan keluarga pendidik, tapi keluarga istri kan pendidik. Tapi ya kenapa kok saya ingin jadi dosen itu, saya juga terinspirasi dengan dosen-dosen di UGM. Beberapa dosen itu kok kayaknya enak sekali jadi dosen, bagaimana kita mengajari orang, bagaimana dosen-dosen kami dulu itu menikmati sekali mengajar, meneliti. Itu yang membuat saya sangat ingin jadi dosen, tanpa mengesampingkan. Saya tidak tahu juga kalau jadi dosen itu gajinya dulu kecil gitu loh. Tapi memang melihat dosen-dosen yang ada di UGM, di ULM itu kayaknya bisa diteladani. Gitu. Baik, baik. Dan plus poinnya juga bermanfaat bagi bangsa dan negara seperti Betul, itu ya, Pak. betul. Jadi kita mungkin jadi adem hatinya saat itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, ini dalam pengukuhan guru besar ULM sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, Bapak menyampaikan orasi ilmiah dengan judul pengembangan material fungsional berbasis limbah biomasa lahan basah. Seperti itu ya, Pak, betul. Nah, itu mungkin bagi orang-orang dalam tanda kutip awam seperti itu, Pak. Apakah bisa dijelaskan itu, Pak? Dari Oke. orasi tersebut maksudnya apa? Monggo. Oke Mas, jadi material lahan basah. Kebetulan kami di Universitas Lambung Mangkurat itu salah satu fokus penelitian dan juga menjadi visi universitas adalah terkemuka dan berdaya saing dalam lingkungan lahan basah. Kita ketahui kalau Kalimantan itu kan sebagian besar adalah rawa gambut, Mas. Rawa gambut yang sebagian orang itu kalau lahan basah itu wetland bahasa Inggrisnya, tapi sebagian orang itu memplesetkan menjadi wasteland atau lahan sampah atau lahan marginal. Karena apa? Karena praktis tidak bisa digunakan seperti lahan-lahan di Jawa. Kesuburannya kurang, kemudian pH-nya sangat rendah, asam, selalu tergenang hampir sepanjang tahun. Sehingga sampai sekarang pun kalau kita lihat rumah-rumah di Banjarmasin, di Palangka itu paling hanya berjajar di sepanjang jalan, di belakangnya itu sudah rawa.
Dan itu juga yang membuat kenapa kok kita tidak bisa manfaatkan. Padahal banyak sekali tumbuhan-tumbuhan endemi atau asli lahan rawa, kita menyebut sebagai paludikultur yang tumbuh subur di daerah rawa. Bisa hidup dalam keadaan asam dan itu sampai sekarang belum banyak dimanfaatkan. Itu semuanya biomasa yang bisa kita manfaatkan karena biomasa itu kan komponen utamanya ada 3, selulose, hemiselulose, dan lignin. Dan itu sebenarnya adalah bahan baku untuk industri atau berbagai industri itu sebelum minyak bumi ditemukan berasal dari 3 itu. Jadi kita riset berbagai jenis baik biomasa atau bahan alam yang tumbuh subur di lahan basah yang kita coba manfaatkan. Untuk memanfaatkan lahan basah atau lahan rawa itu tidak perlu mengubah apa yang ada dengan sesuatu yang baru, tapi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh alam untuk kita. Misalnya, kalau di sini ada kayu galam, misalnya kayu galam, kemudian sagu, itu adalah tumbuhan khas rawa yang saat ini kalau sagu hanya diambil patinya, bagian tengah batangnya itu. Ya, kemudian pelepahnya, kulit sagunya itu masih tidak dipakai. Hanya dibuang, kadang-kadang hanya dibakar. Dan padahal pelepah sagu atau kulit sagu itu menjadi bahan biomasa yang kandungan selulose dan hemiselulosnya itu lebih dari 60%. Dan itu bisa kita manfaatkan, kita ambil untuk berbagai material. Kalau yang saya teliti, saya gunakan untuk sintesis ataupun menjadi konversi menjadi nanoselulosa. Jadi biomasa kita pindahkan menjadi, pisahkan menjadi selulosa, selulosa kita konversi menjadi nanoselulosa, selulosa dalam ukuran nano yang harganya luar biasa mahal dan itu bisa dijadikan eh, berbagai material lanjutan seperti drug delivery, kemudian enkapsulasi pupuk, kemudian untuk biokomposit dan itu yang selama lebih dari 11 tahun ini saya lakukan, saya riset karena tidak mungkin kayaknya kalau saya riset dengan sesuatu yang di Kalimantan tidak ada, dengan sesuatu yang di link sekitar saya tidak ada. Itu artinya ya riset saya mungkin tidak akan bermanfaat. Tapi dengan mengkaji apa yang ada di sini, kemudian manfaatnya juga kita kembalikan untuk perbaikan kondisi di sini. Alhamdulillah riset-riset saya sedikit banyak bisa dimanfaatkan. Baik, ya sangat luar biasa sekali ya itu untuk para para penonton ini mungkin yang merupakan investor mungkin mau membiayai risetnya seperti itu ya Pak. Mungkin ada potensi-potensi yang belum digali dari riset Prof. Sunarti sendiri dan mungkin bisa sukses ke depannya seperti itu Pak. Baik. Kemudian jika kita berbicara mengenai karir dari awal kuliah hingga sekarang ini Pak untuk Prof. Sunardi sendiri. Kira-kira capaian apa saja yang membanggakan dan menjadi kenangan nih Pak selama ini? Oh ya, jadi ya alhamdulillah terutama mungkin capaian kalau jadi dosen itu kan capaian tertinggi adalah menjadi guru besar ya Mas. Itu adalah capaian yang sangat luar biasa bagi saya, yang sangat saya syukuri dan saya waktu pengukuhan itu saya teringat kembali bahwa ternyata mimpi menjadi guru besar meskipun dulu saya tidak mengungkapkannya, pernah saya tulis waktu saya semester 3 atau 4 di buku diktat Eko Pak Eko Sugiarto. Saya itu berani menulis nama saya kan Sunardi. Ya, di nama diktat yang kami fotokopi itu saya nuliskan Profesor, Doktor, itu, Sunardi, SSC, MSc dalam kurung Insya Allah itu. Saya tulis tahun 2009, mungkin 99 atau enggak 98 di diktat. Dan ternyata nggak tahu, itu mimpi saya pada saat itu saya tidak berani mengungkapkan karena terus terang
Saya kalau kawan-kawan mengatakan kami itu dari keluarga miskin kota, Mas. Saya tinggal di Purwokerto, bapak saya penjual bakso keliling, ibu saya jualan jamu gendong karena aslinya kami dari Solo. Rumah kami itu hanya rumah-rumah petak lah, rumah petak yang dihuni satu komplek itu dihuni khusus untuk penjual bakso dan jamu yang praktis tidak ada anak-anak dari kawan-kawan bapak saya yang kuliah. Bahkan ketika saya ambil UMPTN saat itu, bapak saya menyarankan ambil yang dekat saja biar tidak ada uang kos. Tapi saya kan nekat, saya pengen ke UGM itu. Jadi ketika itu pagi-pagi saya menginformasikan ke bapak saya lulus di UGM itu malah bapak saya sedih, Mas. Karena apa? Karena yang dibayangkan itu eh, nanti biayanya bagaimana? Biaya bulanannya bagaimana? Nggak membayangkan kalau anaknya harus kos itu loh. Jadi ya alhamdulillah lah dengan eh, kenekatan saya, mungkin juga dengan doa orang tua, saya bisa selesai cepat. Itu pun harus dipaksa, saya harus selesai cepat karena kalau lama-lama kasihan orang tua kan. Dan alhamdulillah eh, sekarang saya bisa menjadi guru besar, bisa menjadi katakan selesai sampai S3 di Jepang, padahal bapak saya SD saja tidak lulus, ibu saya lulus SMP saja, tapi sekarang saya seperti ini. Jadi alhamdulillah itu jadi capaian saya menjadi guru besar sangat luar biasa dan itu ternyata sudah saya inginkan sejak saya awal kuliah meskipun saya tidak berani mengungkapkan saat itu karena ya apalah sih ya, nggak berani Mas. Orang kaya miskin kota bercita-cita S3 itu nggak pernah terbayangkan apalagi menjadi guru besar. Tapi ya Allah juga memiliki jalan lain, termasuk memindahkan saya dari prodi A ke prodi yang ada itu memang luar biasa dan itu yang menjadi kenang-kenangan, menjadi syukur saya yang sangat besar sampai saat ini. Iya, sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih Prof. Sunardi. Memang rencana Tuhan ini memang walaupun kadang tidak sesuai, tapi justru luar biasa lebih seperti itu, Prof. Sunardi. Baik, kemudian berdasarkan pengalaman berkarir dari Prof. Sunardi sendiri ini, apakah alumni FMIPA ini perlu mengkolaborasikan atau menekuni ilmu yang lain supaya ilmunya bisa diaplikasikan pada dunia kerja. Kalau dari Prof. Sunardi sendiri memandang pendapat tersebut bagaimana? Kalau untuk mencari kerja kayaknya kan memang soft skill ya Mas yang diperlukan. Jadi alhamdulillah dulu waktu kuliah juga saya aktif di organisasi. Jadi untuk masuk ke dunia kerja soft skill juga sudah cukup yang ada. Kemudian kompetensi yang utama di MIPA ataupun kimia itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau untuk setelah bekerja itu memang mau nggak mau dan kita harus mempelajari bidang-bidang lain. Tapi itu juga tidak sulit. Karena ilmu MIPA itu kan ilmu yang paling sulit. Kalau yang paling sulit sudah kita pelajari, yang lain itu lebih lebih mudah. Termasuk dalam kalau saya rasakan sendiri sebagai dosen di MIPA, saya mudah belajar yang lain. Riset-riset saya itu hampir semuanya riset terapan. Dan saya masuk ke bidang kesehatan, saya masuk ke bidang pertanian, saya masuk ke bidang teknik, itu tanpa mengalami kesulitan. Karena apa? Karena ilmu dasarnya kita sudah punya. Bidang kesehatan kita ada kimia organik, bidang kimia pertanian misalnya ilmu-ilmu kimia tanah macam-macam sudah saya pelajari. Jadi relatif lebih mudah, meskipun memang perlu dipelajari lagi, terutama masalah
scale up ataupun yang lebih detail. Tapi saya merasa orang MIPA tidak kesulitan kalau harus mempelajari bidang lain yang memang diperlukan. Kalau kolaborasi memang harus kita memanfaatkan keahlian kawan-kawan yang lain, kolaborasi dengan bidang lain, tapi kalau untuk mempelajari kita relatif lebih mudah. Baik, baik ya, sangat luar biasa sekali para penonton. Maksudnya tadi beliau menjelaskan juga bagaimana tadi menggunakan ilmu terapan seperti itu ya, dan lain-lain, dan FMIPA memang jadi basis dari semua ilmu tersebut. Baik, kemudian kita akan masuk ke dua pertanyaan terakhir nih, Prof. Nanti. Jadi kira-kira Prof. Sunardi punya saran nggak untuk FMIPA UGM dalam memperbaiki proses belajar mengajar mereka? Jika Prof. Sunardi melihat dari luar nih Pak, apakah ada saran nih Pak bagi FMIPA UGM terkait proses belajar mengajar mereka? Oke, kalau saran kayaknya apa yang ada di MIPA UGM sudah bagus ya Mas. Apalagi sama-sama di institusi pendidikan, kami di ULM itu juga malah yang harus belajar. Saya banyak mengadopsi sistem-sistem yang dilaksanakan khususnya untuk proses belajar mengajar di FMIPA UGM. Jadi dengan perkembangan terkini, insya Allah sudah luar biasa dan kita malah yang akan belajar. Hanya saja memang terkait dengan riset ataupun hal-hal lain, kadang-kadang itu mahasiswa-mahasiswa alumni MIPA itu beberapa kadang-kadang kurang siap kerja. Mungkin beberapa sih, karena apa yang tidak mengupgrade sendiri pada saat kuliah. Jadi ilmu MIPA itu masih terkesan ilmu teori kan, seperti itu. Kecuali mungkin beberapa jurusan atau prodi seperti alien dan lain-lain. Tapi kayak fisika, kimia itu kan seperti seolah-olah itu ilmu murni yang ketika bekerja di perusahaan kita harus belajar banyak. Jadi soft skill tambahan yang kayaknya harus ditambahkan di mahasiswanya. Kimia misalnya, kalau bisa selesai mereka ada sertifikat kompetensi K3, AMDAL, itu include kayaknya akan lebih baik lagi. Meskipun ilmunya sudah ada diberikan di beberapa mata kuliah, tapi kayaknya soft skill khusus tentang kompetensi tambahan itu diperlukan. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya, setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu. Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik. Meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur, serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Baik. Berarti lebih mengarah ke perbaikan pemberian soft skill untuk mahasiswa-mahasiswanya, Pak. Baik. Kemudian jika tadi saran untuk FMIPA UGM-nya, Prof. Untuk mahasiswanya sendiri nih, Prof, yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, apa nih sarannya? Yang pertama adalah manfaatkan waktu kuliah benar-benar untuk belajar. Belajar, berprestasi, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ketika sudah bekerja itu sebenarnya ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah mungkin hanya 10-20% yang dipakai. Tapi selebihnya adalah soft skill yang akan meningkatkan nilai jual kita, termasuk di keaktifan di organisasi untuk belajar manajemen waktu, manajemen orang, kan seperti itu, berlatih berbicara di
tempat umum, kepada meyakinkan orang lain. Soft skill itu yang sangat menentukan karir kita. Kalau untuk memperoleh pekerjaan mungkin dengan ijazah, dengan IPK atau kemampuan bahasa Inggris cukup, tapi untuk mempercepat karir itu kayaknya soft skill itu yang perlu ditingkatkan. Dan dengan belajar, dengan pendidikan itu yang sebenarnya akan mengubah kita. Jadi belajar yang serius, punya mimpi yang tinggi, itu yang benar-benar akan mengubah masa depan kita. Ya saya sendirilah berkaca. Tidak ada yang menyangka kalau anaknya penjual bakso bisa jadi profesor di sini, bisa jadi ketua lembaga LPPM di sini, kan seperti itu. Dan itu adalah memang keinginan untuk mengubah nasib. Gitu. Baik. Lagi-lagi soft skill ya, Prof. Ya. Berarti memang fokus untuk belajar, namun jangan lupa karena soft skill itu juga penting. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Sunardi, atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selesai sudah wawancara kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup nih, Prof, apakah ada kata-kata penutup untuk para penonton di rumah? Monggo. Ya, yang pertama untuk mungkin terutama ya dosen-dosen saya di FMIPA UGM, terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendidik saya untuk ya selalu punya mimpi, selalu mengikuti kata hati, passion, dan untuk selalu belajar hingga saat ini. Kemudian ya untuk adik-adik semuanya, mahasiswa ataupun calon mahasiswa FMIPA UGM, belajarlah. Ilmu MIPA adalah ilmu-ilmu masa depan yang semua orang memerlukan. Dan jangan merasa minder. Sekali banyak saya MIPA itu adalah yang menguasai sebenarnya. Ilmu-ilmu MIPA itu menjadi basic dari segala kompetensi, dan kita bisa kok bersaing dengan prodi lain, berhasil bersaing dengan mahasiswa lain. Yang penting apa? Yang penting nilai diri kita. Nilai diri kita memiliki kompetensi yang lebih. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Dengan pendidikan kita akan bisa memperbaiki hidup kita. Baik, sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Prof. Sunardi. Semoga wawancara pada siang hari ini bermanfaat. Tentunya ini bermanfaat bagi saya dan penonton di rumah. Semoga menjadi berkah juga bagi Prof. Sunardi. Amin. Baik, moga-moga kita bisa sharing-sharing lagi ya, Prof. Pada siap, Mas. waktu. Semoga kita bisa bertemu secara langsung dan sharing-sharing mengenai hal lainnya. Jika begitu, selesai sudah wawancara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton di rumah. Saya Bambang JR Sadono, tetap di Inspirasi untuk Bangsa. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT, and TOEFL ITP. To seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat